Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yarusi Anfal. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri Rawapeti di Kota Tangerang, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya terkait pendidikan yang berpihak pada murid, yang merupakan salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pemaparan ini merupakan salah satu tugas di modul 11A6 demonstrasi kontekstual. Ada yang mengenal sosok ini? Ya, Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ada yang mengenal tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengartikan peran pendidik sebagai petani atau tukang kebun dalam mengarahkan perkembangan anak. Anak-anak seperti benih tumbuhan ditanam oleh pendidik dalam area yang disediakan. Mereka mirip biji jagung yang jika ditanam dalam tanah yang subur dan terpapar sinar matahari serta air yang cukup, bisa tumbuh baik meskipun awalnya kurang berkualitas karena perhatian sang pendidik. Sebaliknya, benih berkualitas tinggi namun tumbuh di lahan kering tanpa perawatan tidak akan berkembang optimal. Ki Hajar Dewantara juga memaparkan bahwa dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ketika anak sudah menemukan kemerdekaannya dalam belajar, maka pendidikan tersebut sudah berpihak kepada murid. Ki Hajar Dewantara memaparkan seorang anak sebagai sehelai kertas yang sudah berisi tulisan-tulisan yang buram. Tugas guru sebagai pendidik yaitu menebalkan tulisan buram yang berupa nilai-nilai kebaikan pada diri sang anak, agar anak tersebut memiliki budi pekerti yang baik dan memberikan tulisan buram berupa nilai-nilai keburukan. Lalu, apa saja yang saya sudah lakukan? Yang pertama, di sekolah saya melakukan gerakan literasi, yaitu 15 menit membaca sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, memberi ruang ekspresi kepada murid. Hal ini sangat penting agar murid mendapatkan eksistensi jati dirinya di mata guru dan teman-teman. Yang ketiga, menuntun murid yang mengalami keterlambatan belajar. Di dalam kelas saya, ada beberapa murid yang mengalami keterlambatan belajar, termasuk belum mampu membaca dengan lancar dan belum mampu berhitung dasar. Yang keempat, menuntun murid agar dapat menjadi guru bagi temannya. Metode tutor sebaya ini saya anggap cukup efektif untuk membantu teman-temannya atau murid-murid yang masih kurang. Dengan demikian akan terjadi interaksi sosial antar murid yang baik. Tantangan dan solusi. Dalam kegiatan pembelajaran, tentu saya akan mendapati tantangan-tantangan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, khususnya tantangan dalam mengatasi murid yang mengalami keterlambatan belajar.
Yang pertama yaitu adanya rendahnya motivasi dari dalam diri murid yang mengalami keterlambatan belajar tersebut. Lalu teori Ki Hajar Dewantara memberikan solusi terhadap permasalahan ini, yaitu sang guru harus menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, mengaitkan membaca dengan topik yang menarik bagi mereka, memberikan pujian untuk setiap upaya, dan merangsang minat membaca dengan cerita atau bahan bacaan menarik. Yang kedua, kesenjangan dalam kemampuan. Hal ini tentu akan dirasakan oleh murid yang mengalami keterlambatan belajar, terlebih di kelas tinggi, dia belum mampu membaca. Dia akan merasa senjang dengan teman-teman yang sudah mampu membaca. Lalu, saya menggunakan pendekatan diferensiasi dengan memberikan bahan bacaan pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan masing-masing murid. Saya mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca dan memberikan tugas yang sesuai. Hal ini sesuai teori Ki Hajar Dewantara bahwa anak memang memiliki kodratnya. Sang guru hanya mampu untuk menuntunnya. Dengan keberagaman murid yang ada, guru harus bisa mendidik sang murid sesuai dengan kodrat zaman yang ada dan kodrat alam yang dimilikinya. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu tekanan dari teman sebaya. Terkadang adanya ejekan atau olokan dari teman sebaya memberikan tekanan kepada murid yang mengalami keterlambatan belajar. Hal ini justru akan memberikan pengaruh buruk bagi dia. Lalu saya sebagai guru memberikan solusi yaitu dengan membangun lingkungan kelas yang inklusif dan aman, tidak membeda-bedakan, kemudian mengajarkan empati dan toleransi terhadap perbedaan, serta mendorong kerjasama daripada persaingan di antar murid. Itulah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di kelas, khususnya dalam rangka mengatasi murid yang mengalami keterlambatan belajar. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.